Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Perkenalkan nama saya Tiawanti dan rekan saya di sini ada 2 orang. Yang pertama ada Pak Dori Julianto, kemudian yang kedua ada Pak Teddy Wijaya. Di sini kami akan melaksanakan proses coaching pada modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Baik, akan kami awali dengan percakapan saya dengan Pak Teddy, saya sebagai coach dan Pak Teddy sebagai coachee. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teddy. Selamat pagi, apa kabarnya nih, Pak Teddy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, baik. Mohon maaf Bu nih, saya mau mengganggu nih Bu. Bolehkah Bu mengganggu nih? Mangga, Pak Teddy, tidak apa-apa, tenang saja. Ngomong-ngomong, ada apa nih, Pak Teddy? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya pribadi dalam mengelola kelas Bu. Hmm, luar biasa sekali ya, Pak Teddy, niatnya dan tekadnya. Nah, kira-kira di sini coba ceritakan apa sih tujuan Pak Teddy ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa dalam pelaksanaan belajarnya, Bu. Oh, berarti Bapak ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif, aman, dan menyenangkan, Pak ya? Iya benar, Bu. Saya ingin sekali melakukan hal itu, gitu. Sebab sampai ini saya belum berhasil, Bu. Belum berhasil. Berarti sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan, Pak? Saya sudah mencoba ya berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif di dalam pembelajaran kelas, Bu. Jika sudah dilaksanakan dan belum efektif, berarti ada sebuah tantangan ya yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi selama ini ketika melakukan proses pembelajaran, Pak? Saya masih ini Bu, masih sulit dalam dalam mengendalikan siswa ya. Ketika pembelajaran berlangsung, siswa di situ masih berbicara dan saya sulit untuk mengendalikan hal itu, Bu. Seperti itu, Pak. Nah, kira-kira dari hal tersebut yang Bapak ceritakan barusan, kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya kira saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran sedang berlangsung, Bu. Mengenai strategi apa ya? Nah, coba mari kita bicarakan mengenai strategi tersebut. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, baik, yang pertama berarti kita harus tahu dulu nih dari peristiwa yang Pak Teddy alami, kira-kira menurut Pak Teddy apa sih penyebab dari kejadian tersebut yang Pak Teddy alami? Saya pikir mereka karena sudah memahami materi pelajaran, Bu. Oh, menurut Bapak, menurut pandangan Bapak, mereka itu belum memahami apa namanya materi pembelajaran. Nah, kira-kira nih Pak Teddy, agar mereka itu memahami pembelajaran yang Pak Teddy bawakan nih, Pak Teddy itu harus melakukan apa ya kira-kira? Sepertinya saya perlu memberikan penjelasan ya materi dengan lebih jelas dan menarik kepada siswa tersebut dan menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, Bu. Wah, luar biasa ya Pak Teddy rencananya. Tadi Bapak mengatakan mengenai media, kemudian model pembelajaran yang interaktif untuk menciptakan kelas yang lebih kondusif. Nah, kira-kira ada lagi tidak Pak hal yang harus Bapak lakukan nih kira-kira? Mungkin ada Bu ya. Saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa tersebut.
yang sedang berbicara, kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa tersebut, apa namanya, pokoknya yang haruslah bagi dia supaya dia menjadi semangat untuk belajarnya gitu. Mengenai penghargaan berarti apa? Apresiasi berarti setelah Bapak melaksanakan pembelajaran. Nah, dari tadi nih, kira-kira Bapak sudah tercerahkan belum Pak nih mengenai masalah yang Bapak hadapi? Alhamdulillah Bu, saya mendapat sedikit gambaran Bu. Ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira nih, Pak Teddy, apa sih rencana Bapak nih? Kan Bapak barusan sudah memiliki gambaran ya. Rencana untuk mengimplementasikannya itu seperti apa kira-kira Pak Teddy? Mungkin langkah pertama saya adalah menyusun dulu materi yang dapat menarik minat siswa agar mereka bisa fokus. Selanjutnya saya akan memberikan atau menjalankan metode-metode yang lebih variatif agar proses pembelajaran di kelas lebih hidup dan tidak membuat bosan atau jenuh bagi siswa tersebut. Wah, luar biasa ya Pak Teddy. Pak Teddy berusaha untuk mengaktifkan proses pembelajaran dan apa namanya agar terciptanya pembelajaran yang kondusif. Nah, di sini kira-kira nih Pak Teddy, dukungan dari siapa dan seperti apa nih yang Pak Teddy butuhkan untuk mencapai tujuan yang Pak Teddy rencanakan nih? Mengenai dukungan, ya pasti ada uyah sebab kita tidak bisa beli sendiri. Mungkin nanti saya akan minta dukungan atau berdiskusi dengan rekan sejawat ya, seperti Pak Erwan atau Bu Yuni atau yang lainnya. Ini mengenai bagaimana membuat metode-metode pembelajaran yang lebih menarik dan tepat bagi siswa yang jenuh tersebut gitu. Baik, luar biasa. Jadi kolaborasi ya Pak ya, antara Bapak dengan rekan guru. Nah, kira-kira nih Pak Teddy, kapan dilaksanakannya nih? Mulai dari kapan pelaksanaan tersebut? Rencananya Bu, rencananya ingin secepatnya Bu, karena saya pikir lebih cepat lebih baik, mengingat pembelajaran di sekolah sudah mulai aktif sekarang Bu. Baik baik. Nah, kalau begitu Pak Teddy nih, kira-kira apa sih yang membuat Pak Teddy yakin dalam berkomitmen untuk melakukan rencana tersebut, Pak? Insya Allah saya akan berkomitmen menjalankannya mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya Bu ya. Jadi ingat tujuan awal saya itu ingin menciptakan kelas yang lebih kondusif dan efektif Bu. Baik, luar biasa ya Pak Teddy. Semoga dapat terrealisasikan dengan baik, semoga dapat berdampak dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Teddy. Nah, bagaimana nih Pak Teddy dari hasil bincang-bincang kita hari ini, bagaimana perasaan yang Pak Teddy rasakan setelah melakukan bincang-bincang dengan saya? Ya baik Bu, terima kasih Bu, saya lega. Saya bercerita dengan Ibu dan saya sudah ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk eh, mengatasi permasalahan yang saya hadapi nanti Bu. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Pak Teddy. Semoga dapat membantu dan dapat berdampak nantinya ya untuk di pendidikan khususnya. Baik, terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum. Ya Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peran yang kedua yang akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai coach dan Pak Dori Julianto sebagai coach. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Pak Dori. Ya, boleh Bu. Terdengar jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tia. Mohon maaf nih, Pak, mengganggu aktivitas Bapak. Oh ya, nggak apa-apa Bu, tenang saja. Ada apa nih Bu ya? Begini, Pak, jadi saya perlu seseorang untuk apa namanya, mendengarkan keluh kesah saya, Pak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Oh, bersedia Bu, silahkan Bu. Boleh untuk berbicara dengan saya. Saya siap untuk mendengarkan. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini Bu?
Sebetulnya saya hanya ingin mendapatkan solusi, Pak, dari permasalahan yang saya hadapi sehingga keluh kesah yang ada di diri saya itu bisa terpecahkan, seperti itu, Pak. Oh begitu, jadi Ibu, mengharapkan solusi dari permasalahan Ibu setelah kita, melakukan pembicaraan ini. Nah, coba bisa diceritakan Bu, apa yang menjadi permasalahan Ibu ini? Jadi begini, Pak Dori, akhir-akhir ini saya merasa kualitas mengajar saya itu menurun, Pak, sehingga berdampak kepada hasil belajar murid juga yang menurun, begitu, Pak. Mmm, saya berpikir ada yang salah mungkin, Pak, dengan cara saya mengajar. Oh begitu ya Bu ya, jadi Ibu ini berpikir bahwa terjadi atau ada yang salah pada diri Ibu, sehingga mempengaruhi cara mengajar Ibu di kelas. Betul begitu, Ibu? Betul sekali, Pak, tapi saya merasa bingung gitu, Pak, di mana letak kesalahannya sehingga, terjadi seperti ini gitu, Pak. Oh, begitu. Jadi Ibu bingung, saat ini kebingungan. Nah, coba, bisa Ibu ceritakan, bagaimana, kejadian atau situasinya itu, Bu? Jadi begini, Pak Dori, kan di kelas itu saya berusaha untuk mengaktifkan seluruh murid ya, Pak, untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Tapi kenyataannya ketika saya menjelaskan itu, murid ada yang mengobrol, kemudian mengantuk, bolak-balik ke kamar mandi, bahkan juga ada murid yang bolos, seperti kehilangan motivasi gitu, Pak, untuk belajar. Oh, seperti itu ya kondisinya. Jadi yang saya tangkap dari yang Ibu ceritakan, apa sih yang menyebabkan situasi tersebut itu muncul menurut Ibu? Kalau menurut saya mungkin mereka itu bosan ya, Pak, ya, dengan pembelajaran yang saya bawakan, jadi tidak menarik minat murid dan saya juga merasa interaksi saya dengan murid itu agak kurang gitu, Pak, ketika proses pembelajaran itu lebih kepada saya yang mengendalikan dan murid itu lebih cenderung pasif gitu, Pak, di kelas. Jadi seperti itu. Tadi kan Bu Tia mengatakan cara mengajar yang membosankan dan kurang interaksi antara guru dan murid. Nah, andaikan masalah itu hilang, nah, apa yang akan Ibu Tia terjadi gitu? Apa yang akan terjadi menurut Bu Tia? Kalau menurut saya ya, Pak, ya, kalau misalkan hal itu, tidak terjadi, pasti murid akan termotivasi untuk belajar, bisa aktif dalam proses pembelajaran, bahkan mungkin tidak ada murid yang bolos dan merasa rindu terhadap sekolah gitu, Pak. Oh iya, jadi eh, kondisi ideal menurut Ibu itu kalau misalkan hal itu terjadi, maka pembelajaran akan menyenangkan, suasana belajar kondusif, dan siswa tidak akan membolos. Nah, agar itu terjadi nih Bu, kondisi ideal yang Ibu harapkan itu terjadi, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan gitu Bu? Mmm, kalau menurut pendapat saya ini, Pak, ya, yang pertama akan saya lakukan asesmen diagnostik untuk semua murid. Nah, dari hasil asesmen tersebut, saya akan menganalisis nih, mana murid yang memiliki profil belajar, yang berbeda pastinya. Nah, nanti dari hasil analisis tersebut, saya akan membuat, apa namanya, perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, seperti itu, Pak. Oh, luar biasa sekali yang rencana yang akan Ibu lakukan seperti itu. Sangat bagus sekali ya, dengan rencana Ibu. Nah, tapi, eee, apakah selain daripada rencana Ibu barusan itu, ada lagi nggak Bu yang akan Ibu rencanakan seperti itu? Sepertinya ada, Pak. Saya akan berusaha untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif, seperti misalkan kan sekarang lagi rame-ramenya ya, Pak, itu menggunakan kayak Kahoot, kemudian Canva, ada juga Wordwall. Nah, mungkin saya akan menggunakan media yang seperti itu, dan saya juga akan, apa namanya, menggunakan model pembelajaran yang lebih interaktif, seperti menggunakan model pembelajaran project based learning, kemudian, contextual teaching and learning, kemudian pembelajaran yang berbasis masalah yang sesuai dengan lingkungan belajar siswa, Pak, mungkin seperti itu. Oh, sangat luar biasa sekali ini, rencana Ibu ya dari tadi.
melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Memang untuk saat ini dengan perkembangan teknologi yang pesat, pembelajaran pun kita harus mengikuti kodrat zaman ya, sesuai dengan keberpihakan daripada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang teknologi lagi berkembang. Jadi ini sangat bagus sekali ya, Bu Tia, luar biasa. Nah, selain itu apa lagi Bu yang kira-kira masih bisa Ibu lakukan selain dengan pembelajaran berbasis teknologi? Baik Pak, kalau menurut saya tidak kalah penting kalau saya berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat. Nah nanti ketika saya melakukan pembelajaran, alangkah baiknya saya bisa mengajak rekan sejawat saya untuk mengobservasi saya Pak ketika belajar. Jadi nanti saya bisa meminta umpan balik dari rekan sejawat tersebut sehingga nanti saya bisa memperbaiki pada proses pembelajaran berikutnya Pak. Dan tidak Oh, lupa bagus. juga dari umpan balik murid mungkin Pak ya? Oh iya, betul ya, bagus sekali ini. Berarti nanti terjadi adanya kolaborasi ya, kolaborasi antara rekan guru dengan Ibu Tia. Lalu juga Bu Tia sudah bagus sekali meminta nanti akan meminta umpan balik dari rekan guru dan bahkan dari murid, sehingga mungkin nanti akan menjadi perbaikan untuk Bu Tia. Nah, dari penjelasan Ibu ini, ada 3 rencana nih yang sudah terpikirkan oleh Bu Tia. Lantas, dukungan apa dari sekolah ataupun dari siapa yang Ibu butuhkan gitu? Apa yang dibutuhkan, siapa yang dibutuhkan untuk mendukung gitu, Bu? Baik Bapak, menurut saya dukungan yang saya butuhkan itu pertama dari murid ya Pak ya, orang tua, kemudian rekan sejawat, pimpinan juga, dan mungkin menurut saya sangat perlu juga nih dukungan dari karena saya bisa apa namanya berkonsultasi atau mencurahkan keluh kesah saya kepada Bapak seperti ini gitu Pak. Oh ya, baik Bu Tia. Siap, insya Allah untuk kalau misalnya Bu Tia butuh untuk berbincang-bincang seperti ini, saya siap akan selalu mendukung. Bagus sekali juga rencana yang Bu Tia akan laksanakan. Ini sangat luar biasa sekali ya, kolaborasi dengan rekan sejawat untuk sebenarnya mungkin bukan menilai ya, tapi mengamati apa yang kurang dari pembelajaran Bu Tia. Ini sangat bagus sekali. Nah, untuk rencana-rencana tersebut, kira-kira kapan Bu Tia akan melaksanakan rencana tersebut? Mungkin saya akan laksanakan minggu depan, Pak, untuk asesmen diagnostik. Nah, setelah apa namanya, saya analisis dari hasil asesmen diagnostik, kemudian saya mempersiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya sesuai dengan kebutuhan murid. Tadi menurut Bapak kan harus sesuai kodrat alam dan zaman ya, Pak, ya? Sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, setelah siap dengan perangkat, mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bisa mengobservasi proses pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi akan secepatnya saya laksanakan gitu, Pak. Oh iya, bagus Ibu. Jadi emang kita memiliki rencana itu harus segera kita eksekusi atau kita laksanakan ya Bu, karena sebagus apapun rencana kalau misalkan tidak dilaksanakan, apalah artinya itu rencana. Nah, baik Bu Tia, saya doakan semoga rencana Ibu ini akan terrealisasikan dengan baik dan lancar. Lalu, nah sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah ada percakapan dan perbincangan dengan saya? Baik, Bapak, terima kasih. Saya merasa lega, kemudian tenang, dan saya juga merasa mudah-mudahan insya Allah percaya diri ya Pak untuk melaksanakan rencana aksi ini dan rasanya saya juga tidak sabar ingin segera memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Ya, alhamdulillah kalau misalkan dari percakapan ini menumbuhkan rasa percaya diri dari Bu Tia. Jadi sebenarnya tadi Bu Tia mungkin ragu atau apa ya dengan apa yang Ibu rencanakan, tapi setelah kita melakukan perbincangan ini Bu Tia, jadi
yakin dan percaya diri sampai-sampai Bu Tia tidak sabar ingin melaksanakannya gitu ya Bu. Alhamdulillah sekali, bagus ya Bu ya. Lalu kalau misalkan nanti Ibu Tia sudah melakukan rencananya, nanti saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Saya tunggu. Jadi saya juga ingin tahu nih nanti setelah Bu Tia melakukan rencana ini apa hasilnya gitu ya Bu. Oke. Ya, baik Bapak, siap. Nanti saya akan terus berkoordinasi dengan Bapak ya Pak, akan melaporkan nanti apa hasil dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak pagi hari ini ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu Tia. Saya juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah sudah dipercaya sama Bu Tia untuk membantu permasalahan daripada Bu Tia. Tetap semangat Bu Tia. Baik Bapak, ya siap Pak, semangat. Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk praktek yang ketiga yaitu akan dilaksanakan oleh Pak Dori dan Pak Teddy, di mana Pak Dori sebagai coach dan Pak Teddy sebagai coach. Saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum Pak Dori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Teddy. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Teddy. Bagaimana Pak Teddy, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Gini Pak, dengar-dengar Bapak katanya ada yang mau disampaikan kepada saya Pak. Ya, Kira-kira apa? betul sekali Pak. Saya ada ini Pak, kegundahan dalam hati saya nih Pak nih. Jadi saya butuh teman untuk mencurahkan kegundahan ini. Jadi perasaan saya sekarang ini, saya kurang percaya diri dan ada ada sesuatu ingin saya sampaikan ke Bapak gitu. Oh ya. Coba silakan Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan dari keluhan Bapak itu? Mudah-mudahan barangkali saya bisa memberi solusinya Pak buat Bapak. Ya, jadi begini Pak ya, perasaan saya sekarang saat ini sedang khawatir dan lebih ke sedih mungkin ya Pak ya, khawatir dan sedih. Kekhawatiran saya ini mengenai perkembangan belajar murid saya Pak ya. Jadi ada murid saya ini, saya sebagai wali kelasnya ini, saya khawatir dia tertinggal pelajaran. Kenapa? Karena murid saya ini, saya mendapat laporan dari rekan guru yang lain, sering tertidur Pak di kelas. Jadi si anak ini kalau udah jam 9-10 setelah istirahat itu jadi sering tertidur di kelas. Sudah ditegur pun si anak tetap melakukan hal tersebut gitu Pak. Oh begitu ya. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini Pak? Dari pembicaraan ini, saya sih mengharapkan saya dapatkan solusi dari kegundahan hati saya ini, sama saya mendapatkan kepercayaan diri untuk apa yang harus saya lakukan nanti gitu Pak. Oh, jadi Bapak berharap ada solusi ya dari kebingungan Bapak ini. Sebelumnya saya mau, tapi sebelum saya mau bertanya Pak, bagaimana perasaan Pak saat melihat anak tersebut tadi itu Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya saya melihat anak tersebut tertidur, saya memiliki perasaan khawatir dan sedih Pak. Khawatir karena dia takut tertinggal pelajaran, itu sudah pasti mungkin ya Pak ya. Kasihan gitu Pak. Oh betul ya. Lalu apa yang Bapak harapkan dari murid Bapak tersebut? Ya tentunya yang saya harapkan itu adalah murid tersebut tidak tertidur di kelas. Artinya murid tersebut itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga dia tidak tertinggal untuk pelajaran gitu Pak. Oh, jadi Bapak berharap murid tersebut tidak tidur di kelas ketika pembelajaran berlangsung ya Pak? Iya Pak, betul Pak, seperti itu. Baik Pak, kalau begitu ya,
Saya mau bertanya lagi ya, apa Bapak tahu faktor yang menyebabkan dia tertidur di kelas tersebut? Tahu Pak, karena karena pas ada laporan itu saya sempat bertanya kepada dia, apa namanya, saya tanyakan, kenapa kamu selalu tertidur di kelas? Lalu dia menceritakan ke saya bahwa dia itu sering main game, Pak, main game online. Jadi kadang mainnya itu sampai malam, bukan bahkan bukan malam lagi, jadi sampai pagi gitu ya, Pak. Jadi kadang dia tidur itu jam 1 bahkan jam 3 pagi dia baru tidur gitu, Pak. Oh, begitu ya. Berarti dia sering begadang ya. Berarti kalau begadang, imbasnya nanti kepada kondisi belajar di rumah, Pak. Bagaimana kondisi belajar di rumah, Pak? Nah, itu dia, Pak. Karena dia main game terus, mungkin setelah pulang sekolah kadang main, lalu main game sampai malam sampai pagi gitu. Jadi kondisi belajar di rumah pun pasti tidak kondusif gitu, Pak. Oh, sayang sekali ya. Sayang sekali anak tersebut sering begadang sehingga belajarnya jarang mungkin ya. Selanjutnya ya Pak, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan untuk membantu murid tersebut eh, belajar atau jangan begadang terus oleh Bapak? Pertama, ini saya sudah melakukan peneguran ya Pak, peneguran dan menanyakan alasan atau penyebab faktor tadi. Nah, karena ini belum efektif, nah, saya tuh punya rencana itu mau mengunjungi ke rumahnya atau home visit ke rumahnya. Saya ingin berbicara dengan orang tuanya untuk mengenai permasalahan anak tersebut gitu. Cuman dalam hati saya masih gundah gitu Pak, belum yakin apa hal tersebut itu akan menjadi solusi atau bagaimana gitu Pak. Oh iya Pak, ide Bapak sangat luar biasa memang betul harus diadakan home visit ya dengan orang orang tuanya. Tapi bagaimana nanti Bapak berkoordinasi dengan orang tersebut dikala Bapak melakukan home visit itu Pak? Nah, mungkin rencananya saya akan mengirimkan apa namanya pesan singkat ataupun mungkin juga atau datang secara langsung. Tapi kalau misalkan datang secara langsung, saya takutnya orang tuanya tidak ada. Jadi kemungkinan yang saya lakukan itu adalah melakukan janji dulu Pak melalui pesan singkat bahwa saya akan ke rumah Dede Satria ini. Oh iya ya. Memang bagus Pak, sebelum Bapak berkunjung melakukan home visit, alangkah baiknya Bapak menginfokan dulu melalui sekarang kan zaman media melalui via WA atau telepon dulu ya Pak ya. Dan nanti Pak, kalau Bapak mau melakukan hal tersebut atau home visit tersebut, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya, Pak? Nah, untuk melakukan home visit ini, saya rencananya akan ke sana itu hari Sabtu, Pak. Sabtu Oh, setelah asar, karena biasanya kemarin saya sudah tanyakan ke Dede bahwa orang tuanya itu ada kalau misalkan setelah asar, Pak. Soalnya kalau dari pagi sampai siang itu dia ada di kebun, Pak, di sawah. oh iya bagus, bagus, bagus. Luar biasa Pak, idenya. Mudah-mudahan nanti terlaksana ya home visitnya ya. Pak, lalu dari percakapan kita ini apa yang diperoleh dari yang didapatkan oleh Bapak sekarang? Alhamdulillah Pak, saya merasa mendapatkan solusi nih dari kebingungan saya yang saya rasakan ini. Saya bertambah yakin ini Pak sekarang untuk melakukan kunjungan ke rumah Dede. Yang sebelumnya saya merasa bingung dan gundah gitu, tapi setelah ini saya yakin untuk melaksanakan nanti di hari Sabtu. Oke, alhamdulillah Pak Dori sudah ada gambaran ya bagaimana untuk menyikapi permasalahan tersebut ya. Ya Pak, alhamdulillah terima kasih sekali Pak Dede
Teddy sudah bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan udahan dalam hati saya ini, Pak. Ya, sama-sama Pak. Tapi saya tunggu ya, tunggu nanti kabar-kabarnya ya Pak ya. Setelah Bapak melakukan rencana Bapak yaitu tentang home visit tersebut. Ya, baik Pak Teddy, nanti saya setelah saya melakukan kunjungan ke rumah Dede ini, nanti akan saya hubungi Pak Teddy lagi ya, untuk konfirmasi lagi. Ya, siap Pak. Semangat Pak ya. Selamat menjalankan home visitnya ya. Saya tunggu kabar baiknya Pak. Ya, terima kasih Pak Teddy. Aduh, terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Dori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses coaching sudah dilaksanakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4. Baiknya Pak Teddy langsung ditutup atau gimana ya? Tutup aja lah langsung. Udah 30 menit ya? Tadi teh 16.29 kalau tidak salah tadi. Oh, 29 ya mulainya. Kirain 28 tadi. Betul. Oh, 28. Berarti sudah cukup, Pak? Cukup. Coba tanya ke Pak Fasil dulu. Tutup. Sudah ini Pak, sudah tiga-tiganya sudah berputar ya? Sudah, Bapak. Ya. Oh, Sudah, baik. Bapak. Kalau begitu Bapak Ibu dilanjutkan ke itu aja pengisian refleksi itunya Bu, yang refleksi yang form yang kemarin. Dan itu Bapak yang mohon izin. ya Bu. Untuk Dan rekamannya sudah, Pak? boleh di off-kan Bu. Gitu. Boleh di off-kan. Silakan di off-kan aja.